Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan, pertolongan dan pimpinanmu sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 30 dan 31. Tertulis demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara ateis, agnostik, dan agamis. Mungkin ketiga istilah ini sudah sering kita dengar, tapi kita belum begitu mengerti. Atau ada di antara saudara yang sama sekali tidak tahu apa itu. Istilah ateis mempunyai arti orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Mereka tidak mengakui akan eksistensi Tuhan, Sang Pencipta. Agnostik tidak selalu sama dengan ateis. Agnostik ini agak sedikit berbeda, saudara. Orang yang menyebut dirinya agnostik adalah orang yang agak setengah-setengah, saudara. Setengah mengakui, setengah tidak mengakui akan keberadaan Tuhan. Jadi orang yang agnostik, mereka tidak menolak, tapi juga tidak menerima sepenuhnya akan keberadaan Tuhan. Ada keraguan-raguan dalam hati mereka, sehingga mereka tidak memiliki kepastian iman. Mereka berdiri di antara percaya dan juga tidak percaya. Istilah yang ketiga adalah agamis atau agamais. Agamais atau agamis mempunyai maksud atau arti religius, beragama. Orang yang agamis adalah orang yang kelihatan sekali secara penampilan luarnya sebagai orang yang beragama. Dari pakaiannya, dari aksesorisnya, dari apa yang dia pakai, kelihatan sebagai orang yang beragama. Nah, di mana diri kita, saudara? Apakah kita ateis, agnostik, atau agamis? Tentu saudara kita semua bukan ateis karena kita percaya akan keberadaan Tuhan. Bukan juga agnostik karena kita yakin dengan sepenuhnya akan eksistensi keberadaan Tuhan, Sang Pencipta. Jadi pertanyaannya tinggal satu, apakah kita agamis atau tidak? Nah, apakah penting untuk menjadi agamis? Apakah penting diri kita untuk kelihatan agamais? Jawabannya adalah tidak, saudara. Yang terpenting bukan soal agamis, tapi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, dan hidup menurut kehendak-Nya. Karena orang yang agamis belum tentu mengasihi Tuhan. Orang bisa saja terlihat agamis, melakukan ibadah, mengikuti ajaran yang diajarkan oleh agama, gereja, dan sebagainya. Tapi hatinya belum tentu benar-benar mengasihi Tuhan. Mungkin dia punya motivasi lain. Mungkin dia punya tujuan-tujuan yang berbeda dari yang dikehendaki Tuhan. Yang terpenting, saudara, bukan soal agamis. Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi yang kelihatannya begitu saleh di luar, tapi hatinya penuh kemunafikan.
Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus menekankan satu hal penting, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 ini, Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan selain itu, kasihilah sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tidak penting kelihatan agamis, tapi yang terpenting adalah mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pengenalan akan Tuhan Yesus dan kasih kepada saudara-saudara dan sesama kita, itulah yang terpenting. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menuntun kami untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan Yesus, mentaati firman-Mu, hidup dalam kasih kepadamu Tuhan, dan kasih kepada sesama kami. Dimulai dari keluarga kami, lingkungan terkecil kami. Tolong kami, mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, jamah hati setiap pemimpin negara kami, dari pusat sampai daerah, supaya mereka mengambil kebijakan yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi banyak orang. Lawat ya Tuhan bangsa kami, supaya roh hikmat Tuhan curahkan dan juga roh pertobatan ada pada setiap orang. Pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus melanda setiap orang di bangsa kami. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan jamah setiap hati, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus, menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.